Halo sahabat juara, kali ini Generasi Juara kasih kamu video yang spesial banget. Ya mungkin kamu saat ini lagi butuh banget penyemangat biar good mood lagi untuk lanjutin pekerjaan dan tugas yang mungkin belum tuntas sampai sekarang. Oh ya guys, pernah gak sih bertanya sama diri kamu sendiri, bagaimana ya caranya agar bisa terus konsisten dalam mengerjakan berbagai hal? Selalu semangat kayak orang-orang Jepang yang produktif banget hidupnya. Kenapa ya mereka bisa kayak gitu? Yuk guys, kita kulik lebih dalam lagi sebenarnya kebiasaan apa sih yang dikerjakan supaya kita nggak mageran? Guys, sebelum lanjut pembahasan, bagi kamu yang belum subscribe channel Generasi Juara, subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya untuk dapat updatean video-video kita berikutnya. Guys, ngomong-ngomong soal produktifnya orang-orang Jepang nih, ternyata mereka punya prinsip yang sudah terbukti turun-temurun loh, yang mampu merubah diri mereka menjadi pribadi yang konsisten dan memiliki etos kerja yang tinggi. Ada yang tahu apa nama prinsip itu? Yap, bener banget. Namanya adalah prinsip Kaizen. Nah, Sobat Juara, apa itu Kaizen? Yang belum tahu, simak baik-baik ya. Dan yang sudah tahu, boleh banget buat bantu tambah referensi di kolom komentar kita. Oke guys, dari segi bahasa, Kaizen diambil dari dua suku kata, yaitu Kai, yang artinya berubah, dan Zen, yang artinya kebijaksanaan. Gabungan dari dua kata ini adalah Kaizen, yang artinya perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi, Kaizen ini nggak cuma berubah ke arah yang lebih baik ya guys, tapi menjalankannya juga kita harus bijaksana. Kaizen juga dikenal dengan prinsip 1 menit. Kenapa 1 menit? Karena sebenarnya prinsip Kaizen melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap hari. Dan ternyata guys, masyarakat Jepang sejak kecil sudah dilatih untuk mengulang rutinitas kecil yang positif setiap harinya. Sehingga rutinitas tersebut pada akhirnya membudaya dan dipakai berkelanjutan sampai mereka dewasa. Jadi, ketika waktu dewasa, orang-orang Jepang menjadi pribadi yang sangat disiplin dan tentunya gak mageran. So guys, implementasi 1 menit yang dimaksud ini gimana sih? Nah, contohnya gini guys. Misalnya, kamu mau membiasakan diri untuk membaca buku. Yang perlu kamu lakukan adalah coba saja 1 menit dulu dalam sehari dan kamu melakukan itu setiap hari di waktu yang sama. Misal, kamu baca buku jam 8 pagi setiap hari. Ya, kamu baca aja selama 1 menit saja dulu, sampai setiap harinya terus bertambah. Nah, karena prinsip Kaizen ini sederhana banget, maka kamu bisa lakukan ke berbagai macam hal lainnya. Misalnya, olahraga, menulis, mengerjakan tugas, dan apapun pekerjaan lainnya yang mau kamu lakukan. Tapi dengan catatan ya guys, melakukannya tanpa distraksi atau pengganggu apapun. Jadi, yang kamu perlukan adalah fokus. Tahu nggak guys, menariknya, prinsip 1 menit ini akan melatih diri kita untuk lebih bertanggung jawab loh. Karena ketika kita berhasil melakukan satu hal di waktu yang tepat dalam 1 menit tersebut, hal ini akan membuat perasaan kita akan jauh lebih baik. Guys, sudah terbukti ya, prinsip 1 menit ini bisa membuat pelakunya ketagihan atau sense of progress. Saat kamu melakukan sesuatu setiap hari di waktu yang sama, hal itu bisa bikin ketagihan di hari-hari setelahnya. Mungkin hari pertama cukup dengan 1 menit, tapi di hari selanjutnya, 1 menit itu dapat bertambah menjadi 5 menit, dan di hari-hari selanjutnya bertambah lagi, sampai 30 menit atau bahkan kamu bisa berjam-jam melakukan hal tersebut. Kuncinya adalah kamu perlu konsisten dalam melakukan setiap hari supaya menjadi kebiasaan. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa ya hanya dilakukan dalam 1 menit setiap hari? Jadi gini guys, jika usaha yang kamu lakukan terlalu keras dan tidak rutin, justru itu hanya akan membuat diri kamu merasa kehabisan tenaga, dan lama-kelamaan kamu akan merasa capek dan malas. Jadi guys, prinsip ini sesuai dengan definisinya, yaitu perubahan dimulai dari hal kecil. Lebih baik sedikit tapi rutin, daripada sekali banyak tapi nggak rutin. Menariknya guys,
Dari prinsip Kaizen ini, kalau kamu rutin mempelajari dan mengulang suatu kebiasaan setiap harinya, maka kamu akan lebih menguasai hal yang kamu pelajari dan tidak mudah lupa. Hal ini pernah diteliti oleh salah satu psikolog asal Jerman bernama Hermann Ebbinghaus. Di dalam penelitiannya, dia mempelajari tentang kemampuan mengingat. Hermann mengatakan bahwa kemampuan seseorang akan menurun drastis jika mendapat informasinya hanya sekali walaupun itu banyak. Apalagi kalau nggak pernah direview dan diulang lagi. Namun, ketika kamu melakukan repetisi atau pengulangan terhadap sesuatu, bukan hanya membuat kamu menjadi lebih mengerti, tetapi informasi yang ada di otak akan memiliki retensi yang sama dan tidak mudah lupa. Dalam istilah lainnya adalah long-term memory. Secara nggak langsung, prinsip Kaizen sejalan dengan apa yang ditemukan oleh Hermann Ebbinghaus. Ketika kamu mengulang suatu hal, maka secara nggak sadar, hal tersebut akan menjadi suatu kebiasaan atau habit yang masuk ke dalam long-term memory kita, sehingga kita akan menguasai atau memastering hal tersebut. Prinsip Kaizen ini dapat dilakukan oleh siapapun dan dalam bidang kehidupan apapun, guys. Nah, sekarang kamu bisa memulai meluangkan waktu kamu 1 menit setiap harinya dalam kehidupan kamu, yang pastinya memungkinkan hal tersebut dapat merubah hidup kamu. Semangat, guys! Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Lawan mageranmu dengan prinsip Kaizen ini ya. And then, jangan lupa di-subscribe ya guys video kita. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan kamu juga boleh banget request topik selanjutnya di kolom komentar kita. Dan silahkan ya guys untuk like dan share video ini supaya teman-teman kita di luaran sana juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kita rasakan. See you! Cintailah dirimu. Kamu berharga. Kamu berhak untuk bahagia. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tak perlu menghabiskan waktumu untuk menyesali segala apa yang telah berlalu. Setiap kita telah dilahirkan sebagai pemenang. Setiap kita punya peranan hidup kita masing-masing. Maka, temukan apa yang menjadi peranan hidupmu. Bangun cerita hidupmu, jadikan dan pastikan hidupmu penuh makna.